Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto, saya mahasiswa Prodi RPL semester 5 dari Politeknik Banyuwangi Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 5 saya di mata kuliah konstruksi perangkat lunak yang dimulai Indra Kurniawan, Bapak Indra Kurniawan selaku dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Langsung saja, di tugas UAS ini kita disuruh untuk menganalisis 4 jurnal. Langsung saja ke jurnal yang pertama. Untuk judul jurnal yang pertama yang saya analisis adalah Development of Software Size Estimation Application Using Function Point Analysis atau FPA, Approach with Rapid Application Development atau RAD. Untuk halamannya sendiri terdiri dari 8 halaman dan diterbitkan di tahun 2016. Untuk nama penulis sendiri, yang pertama ada Hamzah, yang kedua Ristu Sabtono, yang ketiga Rini Anggraningsih. Lanjut ke isi jurnal. Untuk pendahuluan, jurnal yang pertama ini memberikan gambaran tentang pentingnya estimasi ukuran software dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC dan perlunya metode estimasi yang akurat. Ini juga memperkenalkan metode analisis titik fungsi atau FPA dalam bahasa Inggris tadi, dan perannya dalam memperkirakan ukuran perangkat lunak. Selain itu disebutkan menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development. Lanjut ke metode yang digunakan dalam jurnal tersebut, menggunakan metode RAD untuk pengembangan perangkat lunak. Penulis memilih metode ini karena persyaratan untuk aplikasi jelas dan waktu pengembangan yang singkat. Lanjut ke kesimpulan, di jurnal yang pertama ini yang berjudul Development of Software Size Estimation Application Using Function Point Analysis Approach with Rapid Application Development menyatakan bahwa aplikasi yang diusulkan mampu memperkirakan ukuran perangkat lunak dari segi line of code dengan metode Function Point Analysis atau FPA. Pengujian aplikasi menggunakan metode black box testing menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan relatif pada hasil estimasi adalah 3,73%, menunjukkan tingkat kepercayaan 96,27%. Untuk kelebihan dan kekurangan jurnal itu sendiri, yang pertama, kelebihan jurnal ini memberikan penjelasan tinggi tentang metode FPA atau Function Point Analysis dan perannya dalam estimasi ukuran perangkat lunak. Untuk kelebihan yang selanjutnya, penggunaan metode RAD sebagai metode pengembangan perangkat lunak dijelaskan secara rinci pada jurnal yang pertama ini. Selanjutnya, pada kekurangan, jurnal ini relatif singkat dan mungkin tidak memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik tersebut. Yang kedua, ukuran sampel untuk menguji aplikasi relatif kecil, yaitu 13 set data, yang dapat membatasi generalisasi hasil. Jurnal ini tidak memberikan perbandingan aplikasi estimasi ukuran perangkat lunak berbasis FPA yang diusulkan dengan metode lain yang ada, yang dapat membatasi kemampuan untuk mengevaluasi efektivitasnya relatif terhadap pendekatan lain. Oke, lanjut ke jurnal yang kedua. Untuk identitas jurnalnya sendiri, jurnal ini berjudul International Journal of Research Publication in Engineering and Technology. Jurnal ini yaitu volume 2 dengan jumlah halaman 8 halaman, diterbitkan pada Desember tahun 2016. Untuk nama penulisnya sendiri, yang pertama ada Vanita Abuja, yang kedua ada Subramani, yang ketiga adalah Mladen
Romanovi. Yang keempat, Bu Krister Bjork. Lanjut ke isi jurnal untuk pendahuluan. Dalam industri konstruksi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT serta perangkat konstruksi telah menjadi semakin penting dalam meningkatkan efisiensi dan keberhasilan proyek. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat penggunaan perangkat estimasi biaya konstruksi, manajemen proyek berbasis web, aplikasi bisnis elektronik, dan teknologi virtual reality dalam industri konstruksi. Selain itu, penelitian juga telah dilakukan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi di industri konstruksi, seperti keterbatasan anggaran, kebutuhan akan staf yang terampil di dalam komputer, dan lain-lain. Untuk pembahasannya sendiri dalam jurnal tersebut terdapat beberapa penelitian yang membahas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT serta perangkat lunak dalam industri konstruksi. Beberapa penelitian tersebut mencakup pengaruh fitur perangkat lunak estimasi biaya konstruksi terhadap kinerja pekerjaan, penggunaan teknologi ICT dalam meningkatkan efisiensi proses konstruksi, penggunaan perangkat lunak manajemen proyek dalam industri konstruksi di Eropa Tenggara, serta analisis pengendalian biaya dalam industri konstruksi menggunakan metode EVA atau Earned Value Analysis dengan menggunakan perangkat lunak Primavera. Untuk kesimpulan dari jurnal yang kedua ini, berdasarkan tinjauan berbagai makalah penelitian menggunakan penggunaan teknologi komunikasi informasi dan perangkat lunak dalam industri konstruksi dapat meningkatkan manajemen proyek yang efektif, implementasi yang efektif, dan perencanaan yang efektif. Ini memberikan manfaat bagi organisasi secara keseluruhan, namun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti resistensi industri konstruksi untuk mengadopsi teknologi baru, anggaran terbatas, kebutuhan akan staf yang terampil dalam komputer, dan masalah standarisasi ICT. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan dalam jurnal tersebut. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu jurnal menyediakan informasi yang terperinci dan terdokumentasi tentang penelitian yang dilakukan. Yang kedua, jurnal memberikan referensi yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk melanjutkan penelitian yang sama atau terkait. Jadi ini jurnalnya dikatakan open research. Yang ketiga, jurnal melalui proses peer review yang ketat untuk memastikan kualitas dan validitas penelitian yang dipublikasikan. Lanjut ke kewenangan dalam jurnal. Yang pertama, beberapa jurnal mungkin memiliki biaya akses yang tinggi sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya. Yang kedua, terkadang jurnal hanya mempublikasikan penelitian yang memiliki hasil yang signifikan atau positif, sehingga penelitian dengan hasil negatif atau tidak signifikan mungkin tidak dipublikasikan. Yang ketiga, jurnal ini menjadi subjek bias editorial, di mana penelitian yang tidak sesuai dengan pandangan atau kepentingan tertentu mungkin tidak dipublikasikan. Lanjut ke jurnal yang ketiga dengan identitas jurnal sebagai berikut. Yang pertama, judul jurnal yang ketiga berjudul Review of ICT Technology in Construction, Trend and Future Direction. Jurnal ini diterbitkan oleh International Journal of Energy Information Technology atau IJMT. Untuk halaman sendiri terdiri dari 22 halaman dan diterbitkan pada November tahun 2016. Nama penulisnya sendiri Ehab J. Akbar dan Ali Al-Sofi dari Department of Information System, University of Bahrain. Untuk analisisnya sendiri, yang pertama yaitu pendahuluan. Jurnal ini membahas tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam industri konstruksi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya penelitian yang paling banyak dikutip yang diterbitkan pada ICT teknologi di mana industri
Penelitian ini mempertimbangkan 68 dari 202 artikel dan makalah yang diindeks oleh basis data Scopus dari Elsevier sebagai relevan untuk tinjauan tersebut. Metode ini melibatkan pencarian, pemfilteran, dan peninjauan manual untuk memilih karya-karya yang paling banyak dikutip. Selain itu, artikel ini juga menggunakan tabel dan grafik untuk mengilustrasikan temuan analitis dari penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mencakup analisis data, pemfilteran manual, dan penggunaan tabel untuk menyajikan temuan. Oke, lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan jurnal yang ketiga ini dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi ICT memiliki peran yang sangat penting dalam industri konstruksi. Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang tren teknologi ICT dalam industri konstruksi dan memberikan arah penelitian yang lebih potensial di masa depan. Selain itu, artikel ini juga memberikan wawasan tentang metode penelitian yang umum digunakan dalam penelitian ICT dalam industri konstruksi. Temuan ini dapat membantu para peneliti, praktisi, dan universitas dan juga konstruksi untuk memahami tren dan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ICT. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari jurnal yang ketiga ini adalah memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang tren teknologi ICT dalam industri konstruksi dan memberikan arah penelitian yang lebih potensial di masa depan. Selain itu, artikel ini juga memberikan wawasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ICT dalam industri konstruksi. Namun untuk kekurangan dari jurnal ini sendiri mungkin terletak pada fokusnya yang pertama pada analisis terhadap publikasi yang paling banyak dikutip, sehingga mungkin tidak memberikan representasi yang lengkap dari semua penelitian yang relevan dalam bidang ini. Selain itu, jurnal ini juga mungkin kurang mendalami implementasi praktis dari teknologi ICT dalam industri konstruksi. Jadi untuk jurnal yang kedua dan yang ketiga ini hampir sama. Lanjut ya, untuk jurnal yang keempat, untuk identitas jurnal sendiri, jurnal ini berjudul Sukses Kriteria for Applying Construction Technologies in Residential Projects. Jumlah halamannya sendiri yaitu 15 halaman, diterbitkan tahun 2023, yang ditulis oleh Aiman Al-Tuwaim dan Abdullah Al-Hasan, dan ada lagi Abdul Mohsen Al-Mohsen. Isi jurnal tersebut yang pertama adalah memberikan gambaran tentang pentingnya teknologi konstruksi dalam proyek perumahan dan perlunya kriteria keberhasilan untuk memastikan penerapannya secara efektif. Para penulis menyoroti tentang yang dihadapi oleh industri konstruksi dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan potensi manfaat dari penggunaan teknologi canggih. Dalam pendalaman ini juga mengidentifikasi kriteria keberhasilan penerapan teknologi konstruksi pada proyek perumahan dan mengumpulkannya berdasarkan kepentingannya. Penulis menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi tinjauan literatur, wawancara ahli, dan survei terhadap insinyur yang bekerja. Lanjut ke metode yang digunakan. Metodologi yang digunakan dalam jurnal yang keempat ini melibatkan analisis konten literatur akademik untuk mengidentifikasi kriteria keberhasilan penerapan teknologi konstruksi pada proyek perumahan. Penelitian ini memanfaatkan database ilmiah seperti Google Scholar, Science Direct, Scopus, dan Web of Science untuk tinjauan literatur. Analisis isi menghasilkan identifikasi 18 kriteria keberhasilan yang selanjutnya disempurnakan melalui proses amandemen yang melibatkan validitas pajak dan studi percontohan. Penelitian ini juga melibatkan pengembangan survei kuesioner untuk pengumpulan data yang didistribusikan kepada pengembang real estate di Riyadh, Saudi Arabia.
Survei ini dirancang dalam bahasa Arab dan Inggris dan didistribusikan dalam bentuk cetak dan elektronik menggunakan situs web survei. Lanjut ke hasil pembahasan, jurnal ini membahas kriteria keberhasilan penerapan teknologi konstruksi pada proyek. Studi ini mengidentifikasi 18 kriteria keberhasilan melalui analisis isi literatur akademis dan penyempurnaan melalui proses amandemen. Kriteria keberhasilan kemudian dievaluasi berdasarkan kepentingannya sebagai pengembang real estate di Riyadh, Saudi Arabia. Studi ini juga melibatkan survei terhadap para insinyur yang bekerja di perusahaan pengembang real estate di Riyadh untuk menentukan peringkat kriteria keberhasilan berdasarkan kepentingannya. Temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan teknologi konstruksi dalam proyek. Khususnya dalam konteks pengembangan real estate di Saudi Arabia, studi ini juga menyoroti tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan hal tersebut. Untuk kesimpulan dari jurnal yang keempat ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan teknologi konstruksi memerlukan pertimbangan cermat terhadap berbagai faktor termasuk biaya, waktu, presisi, dan kemampuan untuk menerapkan berbagai jenis eksterior. Studi ini menyoroti pentingnya memahami kriteria keberhasilan penerapan teknologi konstruksi dan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kriteria ini untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Para penulis menekankan potensi manfaat menggunakan teknologi konstruksi canggih di sektor proyek ini guna untuk efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatan keberlanjutan. Namun mereka juga mencatat tantangan yang terkait dengan penerapan teknologi ini, termasuk hambatan teknologi dan keuangan, serta kendala peraturan dan hukum. Secara keseluruhan, studi ini memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan teknologi konstruksi dalam proyek tersebut. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, tinjauan pustaka komprehensif. Penelitian ini menggunakan analisis literatur akademis untuk mengidentifikasi kriteria keberhasilan, memberikan pemahaman menyeluruh tentang pengetahuan yang ada di bidang ini. Untuk yang kedua, relevansi industri. Penelitian ini melibatkan pengembangan real estate di Riyadh, Saudi Arabia untuk memastikan bahwa kriteria keberhasilan dievaluasi berdasarkan kepentingan bagi pelanggan atau customer. Yang ketiga, inisiasi praktis. Temuan penelitian ini menawarkan wawasan praktis mengenai faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan teknologi konstruksi ini. Lanjut kepada kekurangannya, yang pertama, studi ini berfokus pada pengembangan real estate di Riyadh Arab saja. Mungkin membatasi kemampuan generalisasi temuan ke negara lain. Yang kedua, kekhususan industri. Kriteria keberhasilan mungkin spesifik pada konteks proyek di Riyadh, Saudi Arabia ini, dan mungkin tidak sepenuhnya mencapai faktor-faktor yang lebih luas yang mempengaruhi keberhasilan penerapan teknologi konstruksi di berbagai wilayah atau sektor luar negeri. Untuk yang ketiga, keterbatasan survei. Ketergantungan studi ini pada survei terhadap para insinyur yang bekerja di perusahaan pengembang real estate dapat menimbulkan bias dalam respon dan mungkin tidak sepenuhnya menangkap perspektif pemangku kepentingan lain yang